Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya akan mengisi kultum zuhur ini adalah Ustaz Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh. Beliau masih turun dari bandara. Insyaallah kajian tanya jawab tetap akan diisi oleh beliau. Namun kajian zuhur kita lanjutkan sebelum salat zuhur dilaksanakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini begitu singkat tapi syarat dengan makna yang perlu kita renungkan secara bersama. Doa ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang mengajarkan doa ini adalah khairul anbiya wal mursalin, khairul anam fil alamin, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, masih merisaukan tentang jiwanya jikalau seandainya jiwanya terganggu dalam ketidakstabilan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sekaligus mengajarkan kita bahawa nilai yang terpenting dalam kehidupan manusia itu tidak dipandang kepada ornamen dunia, tidak dilihat kepada kesempurnaan fisik dan kemewahan dunia yang Allah titipkan kepada manusia, tapi ditentukan oleh nilai nafsun taqwaha, jiwa yang penuh dengan ketakwaan. Sehingga Nabi SAW sangat risau kalau seandainya jiwanya tidak penuh dengan ketakwaan, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan karunia yang besar, agar Allah memberikan anugerah yang hebat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni nafsun taqwaha, jiwa yang penuh dengan ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, maka sucikanlah ia ya Allah dengan nilai ketakwaan itu. Anta khairu man zakkaha, karena dialah Allah zat yang maha mensucikan jiwa, yakni orang-orang yang bertakwa. Ada sebuah ayat yang viral yang kemarin dibacakan di waktu pembukaan Piala Dunia. Ada satu pandangan yang menakjubkan. Kenapa pemerintah Qatar memilih yang membaca itu seorang yang cacat? Ayat yang dibacakan itu ayat pesan yang luar biasa. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang membacanya seorang yang tidak sempurna pada penciptaannya, yakni ada kekurangan pada kakinya, tidak sempurna pada bentuk fisiknya, tetapi ia sangat indah membacakan ayat Allah, ingin memberikan pesan yang sempurna kepada kita orang-orang yang beriman, bahawa kecacatan secara fisik, keterbatasan secara bentuk dan rupa belum tentu menentukan seorang itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan secara fisik dan semua kemewahan dunia yang Allah titipkan kepada manusia belum tentu juga menjamin tentang kehebatan dan kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pesan yang ingin Allah sampaikan, bentuk dan warna, suku dan bangsa yang berbeda tidaklah sesuatu yang dipandang menjadi mulia di hadapan Allah. Itu hanya lita'arafu, tetapi yang menentukan tingkat kemuliaan itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang menentukan kemuliaan itu adalah nilai ketakwaan kita di hadapan Allah. Ada sebuah kisah yang menarik kaum muslimin, terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang beliau bernama Julaibib.
Julaibib ini seorang sahabat yang bentuk fisiknya kerdil, kecil, punggungnya pun, tulang punggungnya pun bengkok. Tidak punya alas kaki kalau berjalan Bapak Ibu. Kakinya sudah pecah-pecah. Tidak punya rumah tempat bernaung. Tidurnya dengan di atas tangannya sebagai bantalannya. Beliau sangat miskin sekali. Kulitnya hitam legam luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa dipandang pada Julaibib. Tapi Julaibib ini disebutkan sebagai ahli suffah. Orang yang kemudian tinggal di sisi masjid Nabi SAW dan selalu ikut majlis Nabi SAW. Suatu kali Julaibib ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Julaibib, ya Rasulullah, apakah engkau tak pernah ingin ada rasa untuk menikah?" "Pengen sih ya Rasul. Tapi siapa saya ini ya Rasulullah? Siapa yang mau dengan saya? Gadis yang mana yang mau menjadikan saya sebagai suaminya? Pasti tak ada yang suka dengan saya ya Rasulullah." Tapi 3 kali Nabi berkata sebagian, maka kemudian Julaibib, apa kata Nabi SAW? "Aku akan membawa engkau untuk menikah dengan seorang gadis yang cantik." Maka Rasulullah SAW membawa Julaibib ke rumah seorang pemuka Ansar yang memiliki anak gadis yang cantik. Maka kemudian Rasul mengetuk pintu dan kemudian menyampaikan hajatnya. Apa kata Nabi SAW? "Maukah engkau menikahkan anak gadisku, anak gadismu?" Tentu kalimat itu dipandang sesuatu yang positif oleh pemuka Ansar ini. Mau ya Rasulullah. Karena yang akan menikah itu mereka sangka adalah Rasulullah sendiri yang akan meminang anak gadisnya. Siapa yang tidak mau kalau Rasul yang menikahkan, yang menikahi anak gadisnya? Tentu dia mau, karena akan terhormatlah keluarga itu. Tapi kemudian Nabi mengatakan, "Aku hendak melamar anak gadismu bukan untukku, tetapi untuk sahabatku yang bernama Julaibib." Mendengar nama Julaibib, merah padam muka orang tuanya. Ia tahu Julaibib ni seorang yang kerdil, seorang yang hitam legam, kecil, bongkok, kemudian miskin, tidak punya rumah. Maka orang tuanya sontak menolak. Ibunya dan ayahnya tidak sepakat untuk menerima Julaibib sebagai menantunya. Tetapi Masya Allah, rupanya pembicaraan kedua orang tuanya dengan Rasulullah didengar oleh anak gadis dalam kamarnya. Kemudian dia keluar dari kamarnya dan mengatakan, "Abi, wahai Ummi, apakah Abi dan Umi rela untuk menolak pinangan Rasulullah SAW yang akan membawa kehormatan bagi keluarga kita? Maka aku sebagai anakmu siap menerima Julaibib sebagai suami akanku." Karena Rasul yang memilihkan untuknya. Maka kemudian wanita ini dinikahkan. Ketika malam pertama terjadi, kemudian genderang perang pun datang kaum muslimin. Julaibib pun belum sempat menyentuh istrinya yang halal ini, karena perang pun sudah terjadi. Maka kemudian Julaibib keluar dari kamarnya untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Dan di antara para syuhada, ketika kaum muslimin yang kalah waktu itu kemudian melihat banyak syuhada yang terjadi, maka Rasul bertanya, "Mana Julaibib?" Maka dicarilah Julaibib. Dia sudah ditemukan dengan 7 luka yang menganga pada tubuhnya, dan ada 7 orang kafir Quraisy yang telah wafat di sekitarnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Julaibib telah diperebutkan oleh pada bidadari di surga. Walaupun di dunia dia tak nyempat menyentuh istrinya, tapi di surga para bidadari cemburu melihatnya dan merebutnya menjadi suaminya. Masya Allah, Julaibib yang begitu kerdil, Julaibib yang tidak dipandang oleh manusia, tetapi terhormat di mata Allah, bukan ditentukan oleh fisik yang sempurna, tapi ditentukan oleh nilai ketakwaan. Maka di akhir zaman yang hari ini orang berlomba-lomba dengan dunia, yang kemuliaannya ditentukan oleh kasta dan kembali oleh warna kulit dan kekayaan yang ada, jangan sifat-sifat kejahilian itu kita warisi kembali. Jangan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW di akhir zaman, syarafuhum mata'uhum, kemuliaan manusia akan ditentukan oleh standar kemewahan hartanya. Jangan terjadi kepada kita. Silakan memiliki harta yang banyak, tapi tidak membuat kita ponga dan congkak, membuat kita merasa lebih dibanding orang yang miskin di antara kita. Tidak. Silakan punya rupa yang gagah dan cantik. Semua itu karunia yang sifatnya sementara, bukan itu standar penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sangat risau kalau seandainya jiwanya tidak diberikan nilai ketakwaan. Maka takwa yang akan menjadi nilai pembanding antara seluruh makhluk yang ada dan terhormatnya kita di hadapan Rabbul Jalil. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.